Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sekilas terlihat sederhana, bahkan mungkin sering luput dari perhatian kita. Bukan tentang perang besar, bukan pula tentang krisis finansial global yang mengguncang bursa saham dunia. Ini tentang jalur laut, tentang sebuah lorong sempit di antara dua daratan yang selama ratusan tahun telah menjadi urat nadi perdagangan internasional. Jalur itu adalah Selat Malaka. Di permukaan, Selat Malaka hanyalah perairan biasa yang membentang di antara Asia Tenggara. Namun di balik itu, jalur ini adalah salah satu titik paling vital dalam sistem ekonomi global. Setiap tahunnya, lebih dari 90.000 kapal melintasi jalur ini. Kapal-kapal tersebut bukan kapal kecil yang sekadar membawa barang lokal. Mereka adalah kapal tanker raksasa yang mengangkut minyak dari Timur Tengah, kapal kontainer yang membawa produk manufaktur dari Asia ke Eropa dan Amerika, serta kapal pengangkut bahan mentah yang menjadi fondasi bagi industri modern. Bayangkan sebuah arteri utama dalam tubuh manusia. Jika arteri itu tersumbat, maka seluruh tubuh akan merasakan dampaknya. Begitulah posisi Selat Malaka dalam konteks global. Diperkirakan, sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia melewati jalur ini. Artinya, setiap gangguan kecil saja dapat menciptakan efek domino yang sangat besar. Harga energi bisa melonjak, distribusi barang terganggu, dan pada akhirnya stabilitas ekonomi global ikut terancam. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan secara luas. Selat Malaka dengan segala perannya yang sangat vital sebenarnya memiliki banyak kelemahan. Jalur ini terlalu padat. Setiap hari, ratusan kapal saling bersilangan dalam ruang yang terbatas. Kepadatan ini bukan hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga menciptakan bottleneck dalam sistem logistik global. Selain itu, ada masalah yang lebih mendasar, yaitu kedalaman laut. Rata-rata kedalaman Selat Malaka hanya sekitar 25 meter. Bagi kapal-kapal generasi lama, angka ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun bagi kapal modern yang semakin besar dan semakin berat, kedalaman ini menjadi batas yang serius. Banyak kapal supertanker dan kapal kontainer raksasa tidak dapat melintasi jalur ini tanpa resiko tinggi. Dalam dunia yang terus berkembang, ukuran kapal menjadi semakin besar karena efisiensi. Semakin besar kapal, semakin banyak barang yang dapat diangkut dalam satu perjalanan dan semakin rendah biaya per unit barang. Namun ironisnya, perkembangan ini justru membuat Selat Malaka semakin tidak kompatibel dengan kebutuhan masa depan. Di luar keterbatasan fisik, ada ancaman lain yang jauh lebih kompleks, yaitu geopolitik. Ketergantungan dunia terhadap satu jalur sempit menciptakan kerentanan strategis yang sangat besar. Salah satu negara yang paling merasakan hal ini adalah China. Sekitar 80% impor minyak negara tersebut harus melewati Selat Malaka. Ketergantungan ini melahirkan sebuah istilah yang cukup terkenal dalam kajian geopolitik, yaitu Malaka Dilema. Malaka Dilema menggambarkan situasi di mana stabilitas ekonomi suatu negara sangat bergantung pada keamanan satu jalur laut yang sempit dan rentan. Bayangkan jika terjadi konflik militer di kawasan tersebut atau jika jalur itu diblokade oleh kekuatan tertentu. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi bisa menjalar ke seluruh dunia. Pasokan energi akan terganggu, harga minyak akan melonjak drastis, dan rantai pasok global bisa terputus dalam waktu singkat. Para analis geopolitik telah lama menyadari bahwa Selat Malaka adalah salah satu titik paling rawan dalam sistem perdagangan dunia. Namun di tengah semua kekhawatiran itu, ada satu fakta penting yang seringkali terabaikan. Dunia sebenarnya memiliki alternatif, sebuah jalur lain yang tidak kalah strategis, bahkan dalam beberapa aspek justru lebih unggul. Jalur tersebut berada di Indonesia, sebuah negara kepulauan yang secara geografis berada di persimpangan dunia. Jalur itu dikenal sebagai ALKI II atau Alur Laut Kepulauan Indonesia Kedua. Jalur ini membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, melewati perairan yang jauh lebih dalam dibandingkan Selat Malaka. Kedalaman laut di jalur ini memungkinkan kapal-kapal raksasa untuk melintas dengan aman tanpa harus khawatir kandas atau mengalami pembatasan draft. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kapal besar yang mulai memanfaatkan jalur ini sebagai alternatif. Secara perlahan, ALKI II mulai menunjukkan potensinya sebagai jalur masa depan dalam perdagangan global. Namun, selama ini ada satu masalah besar. Indonesia hanya menjadi jalur lintasan.
Kapal-kapal tersebut datang, melintas, dan kemudian pergi begitu saja. Tidak ada nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional. Potensi besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru terlewatkan selama bertahun-tahun. Disinilah cerita mulai berubah. Pemerintah Indonesia mulai melihat peluang yang selama ini tersembunyi di balik posisi geografisnya. Salah satu langkah paling strategis yang diambil adalah pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Bagi sebagian orang, keputusan ini mungkin terlihat seperti upaya pemerataan pembangunan atau solusi atas kepadatan di Jakarta. Namun, jika dilihat dari perspektif geopolitik dan ekonomi global, langkah ini memiliki makna yang jauh lebih besar. IKN Nusantara dibangun di lokasi yang sangat dekat dengan jalur ALKI 2. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi besar yang dirancang untuk mengubah posisi Indonesia dalam peta perdagangan dunia. Indonesia seolah sedang memindahkan pusat gravitasi ekonominya dari barat ke timur, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Dengan posisi ini, Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi mulai menghadap langsung ke jalur perdagangan internasional yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global, yaitu kawasan Indo-Pasifik. Lebih dari sekedar pusat pemerintahan, IKN dirancang sebagai pusat ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan konsep integrasi kawasan yang melibatkan kota-kota di sekitarnya, seperti Balikpapan dan Samarinda. Ketiga wilayah ini akan menjadi satu kesatuan ekonomi yang terhubung oleh infrastruktur modern dan sistem logistik berstandar internasional. Pelabuhan-pelabuhan modern mulai dibangun, jalur transportasi diperkuat, dan sistem distribusi dirancang untuk mendukung aktivitas perdagangan dalam skala besar. Tujuannya jelas, yaitu mengubah Indonesia dari sekedar jalur lintasan menjadi titik singgah yang memberikan nilai tambah ekonomi. Bayangkan sebuah kapal besar yang sebelumnya hanya melintas tanpa berhenti. Kini kapal tersebut dapat berlabuh, melakukan bongkar muat, mengisi bahan bakar, dan bahkan melakukan perawatan. Setiap aktivitas tersebut menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Inilah transformasi yang sedang diupayakan. Dampak dari perubahan ini mulai terlihat bahkan sebelum proyek ini selesai sempurnanya. Wilayah-wilayah di sekitar jalur ALKI 2 mulai mengalami peningkatan aktivitas ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan baru dikembangkan, investasi mulai mengalir, dan infrastruktur pendukung terus dibangun. Perubahan ini juga membawa dampak besar terhadap rantai pasok nasional. Jika sebelumnya banyak komoditas dari Kalimantan harus dikirim terlebih dahulu ke Pulau Jawa sebelum diekspor, kini jalur tersebut dapat dipersingkat. Barang dapat langsung dikirim ke pasar internasional melalui jalur timur Indonesia. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menurunkan biaya logistik secara signifikan. Selain sektor logistik, peluang besar juga muncul dari sektor energi. Indonesia memiliki fasilitas LNG yang sangat besar, salah satunya berada di Bontang. Di tengah tren global yang mulai beralih ke energi yang lebih bersih, permintaan terhadap LNG sebagai bahan bakar kapal diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat pengisian bahan bakar kapal di tingkat global. Jika strategi ini berhasil, maka Indonesia tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga menjadi pemain utama dalam ekosistem energi global. Ketika semua potensi ini mulai berkembang, dunia pun mulai memperhatikan. Negara-negara yang selama ini diuntungkan oleh jalur lama mulai melihat adanya perubahan yang signifikan. Singapura yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat pelabuhan terbesar di dunia, mulai menghadapi tantangan baru. Sebagian besar aktivitas pelabuhan di negara tersebut bersifat transit. Jika kapal-kapal mulai beralih ke jalur yang lebih efisien, maka posisi mereka sebagai hub utama bisa terancam. Di sisi lain, Australia juga memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas jalur laut di kawasan ini. Ketergantungan mereka terhadap perdagangan internasional membuat setiap perubahan di kawasan Indonesia memiliki dampak langsung terhadap ekonomi mereka. Sementara itu, China melihat perkembangan ini sebagai peluang strategis. Dengan adanya jalur alternatif selain Selat Malaka, mereka memiliki opsi baru untuk mengamankan pasokan energi dan menjaga stabilitas industri dalam negeri. Investasi besar yang mereka lakukan di Indonesia, terutama di sektor nikel dan baterai, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengamankan rantai pasok global.